Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendopo pikir lek perlu sak nyawani pisan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kehadiran guru kita ini, guru bahasa Inggris kita, Ustadz Idin Fasizaka. Ini mau tanya-tanya ini, Ustadz Idin, bagaimana program anak-anak santri-santri kita ini? Monggo Ustadz Idin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz Hadi. Pada saat ini santri-santri di pesantren Nurul Rahman, pesantren Tahfidz Nurul Rahman, memang sedang saya programkan untuk penguatan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini, Ustaz, bahasa Inggris ini adalah bahasa Inggris akademik. Jadi yang diperlukan oleh santri sebenarnya adalah bahasa Inggris akademik. Kenapa? Karena bahasa Inggris akademik ini berhubungan nantinya dengan pelajaran-pelajaran, dengan buku-buku, dengan literatur-literatur yang akan mereka hadapi pada kelas-kelas berikutnya. Nah, untuk bahasa Inggris akademik, saya programkan santri-santri ini untuk yang pertama kali adalah menguasai reading, membaca. Membaca ini yang penting, Ustaz, karena saya memperhatikan kebanyakan siswa-siswa atau bahkan sampai mahasiswa sekalipun, mereka ini tidak mampu menguasai literatur, materi-materi yang berbahasa Inggris. Oh, gitu ya. Iya, karena skill membacanya sangat rendah biasanya. Nah, jadi antara membaca dengan mengucapkan itu bedanya bagaimana? beda lagi, Ustaz. Jadi kalau bahasa Inggris untuk conversation, bahkan kita tidak terlalu gramatikal itu bisa. Tapi kalau untuk bahasa Inggris akademik membaca, perlu sekali penguasaan grammar, perlu sekali penguasaan structure. Nah, itu yang saya tekankan dalam membaca. Jadi dalam reading English untuk santri-santri di pesantren Nurul Rahman ini, mereka saya berikan structure. Structure ini termasuk misalnya linking words. Jadi tidak semua kosakata mungkin mereka kuasai, mungkin tidak semua kosakata mereka kuasai. Tapi dengan adanya konsep-konsep berbahasa, misalnya either, ketika mereka membaca, mereka menemukan either, or, neither, nor, not only, but also. Nah, ini menjadi konsep berbahasa bagi mereka ketika mereka membaca, untuk menguasai sebenarnya apa struktur kalimat yang sedang mereka baca. Jadi ini sangat memudahkan bagi mereka untuk menguasai bacaan-bacaan berbahasa Inggris, karena membaca ini memang tidak mudah untuk yang pas pronunciation-nya itu gitu ya. Membaca ini adalah memasukkan konsep dari buku ke dalam pikiran kita. Kalau menulis adalah menyampaikan konsep yang ada di kepala kita dalam bentuk bahasa tulisan, kebalikannya, dalam bentuk bahasa tulisan. Nah, membaca dulu sebelum menulis, membaca dulu. Jadi konsep apa yang ada dalam satu kalimat itu harus masuk ke dalam pikiran mereka dulu. Oh, gitu ya. Iya, jadi
membaca ini tidak harus kemudian bersuara, tidak, tapi memasukkan konsep yang ada di buku. Misalnya mereka nanti harus menghadapi kelas-kelas yang berbahasa Inggris misalnya. Nah, jadi ini bekal sangat penting untuk di perguruan tinggi atau sangat penting belajar referensi betul, yang berbahasa Inggris gitu. Betul. Jadi ini bahkan untuk semua orang sebenarnya, pada khususnya ya pelajar dan mahasiswa. Oh, gitu. Ya, karena kekurangan ini yang saya lihat, maka kemudian bahasa Inggris ini saya tekankan juga untuk membaca atau reading comprehension. Jadi membaca dengan memahami, karena beda antara membaca dengan mengeja. Kalau mengeja sudah dibaca selesai. Apa yang kamu baca, nggak ada pertanyaan. Apa yang kamu eja? Enggak. Tapi ketika membaca adalah memasukkan konsep apa yang dia baca dari buku-buku, dari referensi, dari literatur ke dalam pikiran, maka kemudian ditanya, yang kamu baca apa? Nah, ini yang penting menurut saya untuk diperkuat dalam pelajaran bahasa Inggris di pesantren tahfidz Nurul Rahman, karena memang beberapa santri di pesantren Nurul Rahman ini saya lihat memang kuat, potensinya besar dalam bahasa Inggris. Anak-anak ini sudah mulai English Week ya. English Week mereka diwajibkan untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, satu minggu ini, kemudian minggu berikutnya Arabic language gitu. Arabic ya. Saya lihatnya itu mereka bahasa Inggris lebih dominan gitu. Iya. Karena sebenarnya ada apa itu? Karena sebenarnya Ustaz, bahasa Inggris ini tidak terlalu sulit. Kalau bahasa Arab itu mungkin ada tasrif dan lain sebagainya, bahasa Inggris ini ada namanya konjugasi, dan itu sebenarnya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu rumit. Makanya asalkan dalam berbicara, nah sekarang kita bicara soal conversation, soal bagaimana mereka menyampaikan ide. Nah, di sini yang penting bagi anak adalah mengerti tentang English expression, ekspresi berbahasa Inggris. Misalnya, oh iya, saya sarapan pakai telur. Nah, ini kalau nggak bisa ekspresinya kan susah. Mereka mungkin akan jadi lucu gitu kan. Mereka jadi lucu bicaranya. Maka kemudian kalau dalam berbicara ini yang penting adalah expression, bagaimana ekspresi penutur asli, ekspresi native speaker dalam bahasa Inggris ini mereka harus dibiasakan untuk ini, ya. Karena ya memang antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris mempunyai ekspresi yang berbeda. Saya sarapan pakai telur, itu kalau bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dalam bahasa Inggris kan nggak bisa kemudian I'm having dinner with egg, kan nggak bisa begitu. I have egg for my breakfast. I have egg for my breakfast. Saya sarapan pakai telur. Nah, jadi susunan bahasanya itu kayak seperti enak didengar gitu. Iya, enggak saklek. Tidak saklek, bahkan kalau saklek mungkin native speakernya yang akan bingung mungkin. Karena menggunakan ekspresi bahasa Indonesia yang diterjemahkan begitu saja secara mentah ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu memang problem. Itu memang problem. Makanya kalau dalam conversation di samping vocabularies, kosakata, ekspresi ini juga menjadi penting. Saya tadi jatuh
dan tangan saya terluka. Ya. Mereka kalau tidak mengerti expression ini, mereka akan bingung. Saya ini mau ngomong gitu, tapi ekspresinya bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya kan? I fell down and cut my hand. Ya kan? Cut ini loh memotong, bukan. Cut ini maksudnya cut my hand. I fell down and cut my hand. Saya tadi jatuh dan tangan saya terluka. Itu begitu. Ini kan expression yang harus dikuasai oleh setiap santri yang memang ingin melakukan daily conversation ya, sehari-hari, percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Saya lihat perkembangan anak-anak dalam bahasa Inggris. Saya sempat kaget juga. Anak-anak ini bagus bahasa Inggrisnya dan dia ekspresif gitu loh. Anak mulai bermimpi. Iya. Tapi yang santri-santri ini hafal Quran, kemudian IT-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Masya Allah, ini menjadi luar biasa. Ada skill yang sangat kuat untuk sebagai dakwah juga, untuk sebagai macam-macam lah gitu. Betul, Iya. Ustaz. Jadi kalau saya sampaikan biasanya kepada anak-anak, kalian berdakwah ini bukan hanya di Wakir nantinya. Kalian berdakwah bukan hanya di Malang, kalian berdakwah bukan hanya di Jawa atau di Indonesia. Kalian punya lahan dakwah global di seluruh dunia, itu lahan dakwah kalian. Kalau kalian tidak menguasai bahasa Inggris ini, ya akan kesulitan kalian untuk berdakwah. Jadi sebenarnya konsep kita dalam belajar bahasa Inggris adalah konsep berdakwah, karena dunia kontemporer ini berarti kita bertemu dengan masyarakat lain di luar masyarakat kita, dan itu kalau konteksnya dakwah berarti kita bertemu dengan masyarakat barat dengan cara berpikir yang berbeda, dengan logika, dengan kerangka, dengan framework yang berbeda, dengan sejarah mereka yang berbeda. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa komunikasi kita juga harus bisa menyentuh mereka. Ya, siap. Seperti itu. Untuk bahasa Arab pasti, karena kita juga menginginkan bahwa anak-anak ini akan bisa membaca materi-materi keislaman langsung dari kitab aslinya, dari referensi aslinya, bukan dari buku-buku terjemahan. Karena buku terjemahan Kila Wakola. Buku-buku terjemahan juga satu, bisa jadi terjemahannya kurang pas. Kedua, keterbatasan buku-buku terjemahan, lebih banyak buku yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab ini adalah menunjang santri-santri untuk ke arah sana. Jadi mereka bisa membaca ilmu-ilmu keislaman langsung dari referensi sumber aslinya. Untuk bahasa Inggris, mau nggak mau, ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu-ilmu keislaman yang sudah kita dapatkan, harus kita dakwahkan. Mau nggak mau harus menggunakan bahasa Inggris. Dan kita juga harus mengetahui kondisi dan kesejarahan orang yang kita hadapi, masyarakat yang kita hadapi. Otomatis kita juga harus membaca juga literatur mereka dan lain sebagainya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya. Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz Idin sudah banyak mengabdi di pondok kita ini. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin. Untuk ma'had. Amin. Dan sebagai amal jariah untuk perkembangan pondok yang kita cintai ini. Saya kira itu, mudah-mudahan semuanya kita
mencari ridho Allah ini senantiasa istiqomah dalam perjuangan. Amin. Wa inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salam pondopo pikir lek perlu sak nyawane pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron lakum. Afwan. Ya.